senang ini wagubnya ini kok baik gitu sama gubernurnya, kompak ya. Kok Lampung Ya, nggak kayak di tempat-tempat ya lain ya. iyalah, Pak Gubernurku baik kok Baik ya, ya. kita juga Tapi kok baik. suka marah-marah itu kenapa ya Bu Wagub ya? Aduh, enggak. Itu tanda Oh, tanda sayang. saya. Ya. Canggih Jangan, jawabannya. nggak pernah dimarahi. Oh iya, Saya iya. juga sering dimarahi Pak Loh, Gub. Betul, mungkin saja saya buat keliru atau apa, itu heeh. tanda diingatkan, tanda sayang. Udah gitu aja. Iya ya. Orangnya baik kok. Orang Iya. baik. Iya. Paling saya juga kalau pas lagi ini personal ya, maksudnya Ya, bukan hubungan antara wakil gubernur dengan oke. gubernur gitu Gubernur, ya. oke. Lebih kepada kadang saya juga panggilnya kan kadang Pak Gub, panggilnya kadang Ya, Abang kira-kira ya. gitu. Karena dulu kan juga sebelum jadi gubernur, bahkan dulu sebelum saya jadi bupati juga memang sudah kenal, dan dari dulu kan panggilannya Abang gitu. Ya. Dan ya karena dari segi usia dan sebagainya, pengalaman beliau dan sebagainya, ya saya tentu merasa jadi juniornya, jadi adiknya kira-kira gitu. Jadi kadang juga kalau saya pas lagi dimarahin dan muncul ya namanya anak, bukan anak, maksudnya usianya kan lebih muda, Ya. maunya lebih dipahami dan maunya lebih dimengerti, anak muda gitu. Ya kadang bahasa saya ya lebih ke adiknya kepada kakaknya begitu. Ya kayak nggak terima dimarahin, tapi Mm-mm. begitu sudah ada waktu ini ya memahami, ya mengerti. Kira-kira gitu. Adik ini suka merajuk nggak ke kakaknya? Ya dalam hal ini enggak sih sebenarnya Wah, karena mungkin ada yang memahami beban kakaknya wih, ngurus yang adiknya baik berat. banget, nggak kebalik gitu. Kan ya suka kasihan juga sih sama Pak Gub yang Ya, ngurus Lampung berat, enggak mudah lah. iya, iya, iya. Iyalah. Nanti Ya, seru nih, sering bagian itu seru sering tuh. marah itu. Tapi nanti kita ke Bahkan pandemi. mungkin Hmm. bukan beberapa enggak ini beberapa case itu karena aku kayak nggak terima gitu, maksudnya bukan salah gua kena marah nih gitu. Gimana Tapi pernah misal apa ya, pernah bentuk ada marahnya gimana? Pernah kayak mana nih? Kan seru juga nih kita dengerin. bukan marah sih, lebih kepada jangan begitu, ingetin lah. Ah. Tapi mungkin orang sering sebut itu marah. Kalau saya juga lagi putek juga saya merasa dimarahi. Kalau saya lagi nggak putek ya, oh saya diingetin gitu aja. Dan Jadi itu kita manusia juga Bu Wagub juga nggak hard feeling ya, itu sesuatu yang biasa aja ketika terjadi apa namanya dalam tanda kutip kalau gubernur buat saya menegur gini Wagub. sih, Mas Dwe. Jadi apa sih hidup ini, di mana tempat kan ketemu juga dengan orang lain yang beda pendapat dengan kita, beda gaya, beda style, beda apa dengan kita, gitu-gitu aja. Jadi kalau misalkan ketemu kebetulan personnya adalah Pak Gub, apalagi beliau adalah istilahnya apa namanya, ya saya sih nggak bisa bilang atasan ya, karena juga bukan secara hierarki juga sebenarnya kan bukan atasan, saya kan wakilnya gitu. Nah, tapi maksudnya karena juga Pak Gub sebagai orang yang saya membantu kerja beliau, kira-kira begitu. Yeah. Nah, apapun yang saya temui keseharian selama membantu, buat saya itu sesuatu yang normal dalam hidup. Misalkan beda pendapat, misalkan dengan gaya beliau terus ada orang lain sebut keras, marah atau apapun itu, tapi buat saya ya lebih pasnya bahasa sayang yang dengan cara beliau, kira-kira. Jadi Bu Wagub bisa menyesuaikan dengan karakter beliau itu ya. Jadi gini, pertaruhannya kan kita bukan posisi yang menurut ini bukan posisi biasa. Ini posisi pemimpin yang berkaitan dengan jutaan orang. Harus dengan pertimbangan yang benar-benar, bersikap harus apa ya, luas hati lah, harus banyak mempertimbangkan sikap kita apapun. Karena bukan soal dinilai, tapi ini soal tanggung jawab kita. Kita mau ke sini ini
bukan perkara urusan 1-2 orang, ini perkara urusan jutaan orang, terus kita mau bersikap ala kadarnya seperti manusiawi, kalau gue nggak terima mau apa, gue jangan disalahin dong, nggak bisa begitu. Karena posisi kita nggak memungkinkan untuk bersikap seperti itu. Jadi ya harus menjaga ini. Nah ini sekarang udah kayak wakil gubernur ngomongnya ini. Mulai takut saya. Enggak loh. Ampun. Intinya, ya coba lah. Aku kan pernah jadi kepala daerah, walaupun skalanya kecil, nggak sebesar Provinsi Lampung. Artinya kabupaten. Enggak lah, bupati itu nggak kecil lah, besar juga. Itu. Aku pernah ngerasain tensinya di top manajer itu. Tensinya seperti apa, tanggung jawab besar yang tekanannya segala macam. Itu nggak mudah. Belum lagi kerja tim yang mungkin kadang bisa jalan dengan yang ini, tim yang itu kadang nggak sesuai ekspektasi, sudah diarahin kayaknya iya paham, tapi ternyata nggak bisa sesuai target, begitu. Ya kadang-kadang kan mempengaruhi psikologis gitu. Nah, mungkin kalau cuman urusan perkara kerjaannya orang yang menyangkut 1, 2, 3 orang, bisa kita mainkan perasaan di situ, tersinggung lah, nggak salah dimarah atau nggak salah disalahin, tersinggung lah. Tapi ini kan nyangkut sesuatu yang besar, gitu. Jadi harus semua saling memahami. Saya kira itu. Jadi aku pernah ngerasain di posisi top manager itu nggak mudah. Tambah nggak mudah ketika wakilnya malah ngerecokin gitu ya? Oh enggak lah, alhamdulillah wakilku baik. Ya, di tempat lain lah. Oh, di tempat lain nggak tahu gue. Coba. Nah, ini tapi kan rahasia umum bahwa di banyak tempat, di banyak daerah ya, terjadi disharmoni antara berita nasional kepala daerah dengan wakil. Saya pernah makan malam-malam di-share seseorang gitu, ribut-ribut wakil. Ya kan? Nah, ini terjadi di banyak tempat dan bukan baru sekarang, sudah dari pengalaman Bu Wagub ya, seorang Kustunia ya. Apa sih sebenarnya yang bisa bikin disharmoni antara kepala daerah dengan wakil ini, dan begitu banyak terjadi? Sumber masalahnya apa biasanya? Saya ngerti kalau dari sudut pandang saya yang sangat mungkin ini subjektif ya. Ya. Titik-titik mana yang rawan gitu loh? Yang rawan tuh di mana bisa terjadi? Komunikasi. Dan pemahaman, terutama ya mungkin kalau saya hari ini mungkin lebih pasnya saya bicara pemahaman dari sisi wakil ya, karena saya hari ini sedang menjalani tugas wakil. Pemahaman dari sisi artinya ya memang harus sangat menyadari bahwa satu, menjadi top manager itu tanggung jawabnya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Ada apa? Ibaratnya nih, wakil kepleset aja yang tanggung jawab kepalanya loh. Gitu. Kalau saya sampai apa misalkan hal perkara yang nggak ada hubungannya sama tugas, bahkan misalkan kemarin itu kok aku sampai bikin 7 bulanan rame-rame, bayangin lagi PPKM gitu kira-kira. Pasti gubernurku kena juga persoalan ya toh. Saya kira gini, karena ini kan proses menyatunya itu bukan kayak orang pacaran jatuh hati gitu-gitu kan, nggak sedrama itu Mas. Maksudnya proses menyatunya lebih dramatis lagi. Lebih dramatis lagi. Kadang-kadang kan menyatunya juga maksudnya dadakan kadang ya. Kemudian juga proses misalkan ya yang itu karena ada perahu. Kalau aku sih bukan karena perahu, cuman ada mungkin situasi. Kita kan bicara general itu, bicara umum. Perahunya nggak ada, adanya sama itu dan sebagainya, nggak sempet yang saling memahami. Kawin paksa. Ada yang mungkin begitu. Nah, kalau itu bisa mempengaruhi juga dong kawin paksa itu. Nggak pernah komunikasi sebelumnya, akrab pun tidak, hanya sekedar tahu. Bahkan baru waktu itu juga ada yang tiba-tiba dijodohkan dan jadi, ya gitu kan? Ya, ada pula yang begitu. Walaupun kalau aku sendiri kalau dalam konteks ini
sudah kenal baik, kemudian juga memang ada komunikasi yang dari awal baik. Nah, kemudian kuncinya di komunikasi. Tidak cukup hanya komunikasi awal, Mas. Coba, ini Sebenarnya komunikasi kan bahasa, ya kita paham lah ya, tapi bagaimana dalam hal-hal yang real, komunikasi itu diejawantahkan, bagaimana keseharian nih gitu, menjaga soal komunikasi itu? Iya, bukan hanya komunikasi. Jadi nanti sambil tak jelasin, tapi bukan hanya komunikasi. Memahami bahwa ini tugas, ya ini kelihatannya mungkin bahasaku terlalu idealis atau terlalu gimana ya. Tapi gini Mas, ini bukan posisi yang kayak karyawan perusahaan jadi direktur atau apa begitu, yang mungkin kepentingannya private, tetap ini kepentingan warga yang jumlahnya jutaan gitu. Kita nggak bisa main-main pertaruhkan ego kita. sangat tidak worth it untuk ego pun harus diturunkan ya. Ego ya, harus diturunkan. Iya, harus diturunkan. Harus seturun-turunnya, kira-kira begitu. Dua-duanya dong. Semua pihak. Semua pihak. Semua pihak sebenarnya. Tetapi ada situasi yang aku sangat bisa memahami. Kalau top manager itu tanggung jawabnya lebih besar. Nah, kira-kira kalau bahasaku sangat mungkin keliru tapi aku tetap mau ngomong adalah ya posisi wakil harus tahu. Wakil itu ya wakil yang tahu diri, harus tahu diri. Kira-kira begitulah. Jadi ya harus tahu kalau posisi kita itu wakil yang mewakili. Kalau ada tugas apa dan sebagainya, ada deliver dari kepala atau dan sebagainya. Nah, kalau enggak, ya kita mengetahui posisi kita. Tahu posisi, Mas, tahu posisi. Tahu posisi. Karena kalau kita ya soal manusia biasa kan ada rasa, ada ego, ada apa dan sebagainya. Tapi ingatkan diri sendiri itu harus diingetin. Karena kan wakil ini kan juga sebenarnya mereka juga kategori tokoh orang besar juga kan sebenarnya. Hanya kemudian pilkada harus ada nomor 1, nomor 2 gitu. Nah sini kan yang ego tadi ya nggak mudah juga kan? Iya, tapi kan ini kan tujuannya bermanfaat untuk orang lain. Kita timbanglah. Kalau kita mengedepankan ego kita, ketergantungan kita atau kepentingan apa gitu yang tabrakan terus kita tetap ngotot, apakah itu worth it? Apakah itu sepadan dengan kepentingan jutaan orang ini yang mungkin ini hal sederhana aja. Warga itu ngelihat yang memimpinnya bertengkar dengan yang memimpinnya damai, aku rasa lebih senang yang damai-damai aja. Cocok. Gitu loh kira-kira. Nah, kalau kita ini apa sih hidup dicari gitu Mas? Apa maksudnya mau nyari apa juga nggak ada habis. Ya, kan kita sering dengar ya banyak ini lagi-lagi nggak bicara di provinsi Lampung lah, di banyak tempat yang terjadi disharmoni ya. Termasuk ada beberapa di Provinsi Lampung, di kabupaten kota kan. Konon katanya bermula dari wakil tidak diberikan porsi tugas, tidak dikasih kerjaan lah, kira-kira gitu, oleh kepala daerah. Nah, untuk case provinsi, Mbak Nuni dikasih job yang jelas sama Pak Gubernur? Dikasih job yang jelas dalam arti kamu begini-begini, enggak di briefing lah. Menangani, Pak Gub kan juga istilahnya memberikan kepercayaan kepada saya bahwa saya tahu tugas saya. Kira-kira paling ingetin, ya kerjain tugas-tugasmu, kira-kira gitu loh. Artinya bukan yang dan dibiarkan ya. Tapi kan ini juga kalau di dalam undang-undang sih ya tugasnya wakil ya wakil gitu aja lah kira-kira. Nah kalau dalam prakteknya di pemerintahan kan memang ada beberapa urusan yang itu udah dari pusatnya memang wakil yang bertugas. Jadi misal nih tim penanggulangan kemiskinan dari pusatnya kan memang wakil, semua wakil, sampai ke kabupaten juga wakil gitu. Atau distribusi pupuk misalkan wakil.
memang udah ada yang memang SK itu udah pasti wakil. Dan itu berjalan di tingkat pemerintah Provinsi Lampung berjalan ya dengan baik ya. Ya, berjalan dengan baik lah. Artinya apa namanya? Saya juga dapat SK sebagai ketua beberapa koordinator lah. Karena ini kan ya aku harus tanya karena ini juga mungkin pertanyaan masyarakat ya. Karena ini kan urusan simpel sebenarnya ketika tadi Mbak Nuni bilang masing-masing pihak sadar posisi ya. Dan sebenarnya kan job itu juga sudah diatur undang-undang, ada hal-hal yang memang sudah diarahkan. Jadi mestinya kan tidak ada konflik-konflik ini kan kalau setiap pihak itu berada pada posisinya yang benar kan. Ya, mungkin ini Mas, mungkin ini dalam case lain, saya tidak ada kaitan sama situasiku di provinsi, tapi hanya ini aku melihat sebagai politisi, politisi yang mungkin melihat itu mungkin bisa terjadi. Misal untuk maju pilkada ada kampanye itu kan ada pembiayaan yang dilaporkan juga ke KPU dan sebagainya. Misalkan mereka sudah punya kesepakatan internal. Mungkin aku akan banyak percaya sama kamu, perannya akan aku lebihkan dengan banyak membantuku, bla bla bla. Berbagi proyek misalnya, ada deal berbagi proyek nanti kalau menang. Kita nggak usah bicarain proyek, aku juga nggak pernah ngerti apa namanya soal tersebut. Tapi maksudku lebih kepada misal akan lebih memberikan ruang untuk memberi masukan atau apa gitu dalam mengambil kebijakan atau apa. Kebijakan tetap dari kepala, tapi nanti aku akan kasih kamu ruang untuk kasih masukan banyak, kira-kira begitu. Nah, kemudian itu mestinya dari awal udah ngobrolin itu ya, mestinya sebelum pilkada sudah ngobrol itu mestinya ya. Mungkin ada yang sudah ngobrol itu, termasuk, nah ini karena kamu nanti aku kasih ruang untuk memberi masukan, terus tapi ini aku ini ya tolong dibantu bareng-bareng kita pembiayaan, misal nih, pembiayaan bikin spanduk, bikin apa, kita 50-50 ya, misal nih. Prakteknya udah dijalankan tuh 50-50 kebijakan atau kesepakatan di awal, tapi di ujung setelah jadi nggak terlaksana. Tapi kan wakil memang kewenangannya secara undang-undang memang sangat jelas gitu, ya wakil gitu. Jadi ya nggak bisa juga melebihi kewenangan, walaupun mungkin misal ada pembicaraan di awal. Kembali kepada soal segala sesuatu kembali kepada soal niatan sih, niatan untuk duduk di sini untuk apa gitu. Kalau saya simple, kebetulan memang di sini niatnya ya untuk menjadi wakil ya saya jalani. Ya, ini keren ini karena kita kan pernah ngobrol kan mestinya Bu Agub sudah bisa bikin kursus ya untuk para calon kepala daerah. Loh, ini penting loh ya. Kita melihat bahwa masalah keretakan kepala daerah dan wakil ini banyak terjadi di mana-mana dan tadi Bu Agub bilang bahwa ini masalah besar ketika kepala daerah dan wakil berkonflik, yang dikorbankan adalah rakyat di bawahnya kan. Maka harmonisasi kepala daerah dan wakil menjadi sesuatu yang sangat penting kan sebenarnya. Kalau menurutku sih semampu mungkin. Kalau idealnya dua-duanya saling memahami, saling menjaga, saling saling menjaga keharmonisan idealnya. Dan itu sangat tidak mudah. Dan itu sangat nggak mudah, sangat berat untuk bisa sampai ke sana. Tapi kalau padahal dia sudah ada tugas yang paling berat itu kan memimpin daerah tersebut ya. Ditambah lagi tugas berat lain lagi menjaga harmonisasi dengan pasangannya. Ya, benar, harus buka lembaga kursus itu. Iya, aku nggak bisa. Tapi prinsipnya kalau situasi ideal itu tidak bisa, ya terutama kalau dari sisi saya, wakil harus memahami bahwa posisi top itu tanggung jawabnya lebih berat. Posisi top itu tanggung jawabnya lebih daripada wakil. Jadi kalau harus ada yang mengalah, wakil mestinya yang lebih mengalah ya, tahu diri ya. Mungkin secara subjektif saya sangat keliru, tapi pemikiran saya seperti itu. Lu nggak apa-apa, ini kan subjektif sekali. Iya,
harus Eh, harus kan ada pihak yang mengalah, karena kalau Oke. nggak ada yang mengalah, Saya rakyat kira juga ini siapa. bagian yang penting dan lama saya pengen bertanya ini, Mbak Nuni ya. Saya ya wartawan lah ya, ya tahu lah background-backgroundnya. Artinya nggak semulus itu juga ya. Tetapi kan publik melihat tampak luar itu baik sekali ya. Gubernur dan wakil gubernur Lampung itu kan hampir tidak tercium ada misalnya ada keretakan di banyak Emang momen nggak misalnya. ada Iya, nah, oke. Misalnya di banyak kesempatan, misalnya Mbak Nuni kan posting bagaimana berdua dengan Pak Gub, selfie ya dan seterusnya ya kan. Lalu harmonis juga dengan ibu gubernur dan seterusnya, itu kan simbol-simbol bahasa-bahasa komunikasi publik yang ketika ditangkap oleh masyarakat, oh pimpinan kita B1, B2 itu nggak ada apa-apa gitu loh. Nah ini kan juga karena di banyak tempat nggak bisa begitu kan, ya kan? Ada yang gambar kepala daerahnya aja sendiri, dia kan baru berapa bulan, wakilnya udah nggak ada gambarnya kan. Di provinsi kan enggak. Ya ini realita loh, ya kan? Di provinsi selalu sampai hari ini masih berdua. Setiap ya, media luar ruang itu selalu berdua. Kemarin ya, terakhir International Coffee Day, wah ya. keren tuh kan? Nah, Sama-sama ini kopi. iya. Walaupun fotonya sendiri-sendiri tuh ya. Fotonya beda tempat. Karena itu foto saya tadi kan itu kan foto itu tadinya saya dengan Ibu Riana yang tahun-tahun Oke, sebelumnya. Terus tapi selanjutnya kemarin digabungkan iya, fotonya beda waktu itu foto saya 2019, Pak Gub baru foto kemarin kayaknya. foto baru ya. Iya. Oke, alhamdulillah ya. Kita pengen harmonis terus lah ya. Iya Mas, jadi gini Mas, kalau saya tuh ya sekali lagi ini subjektif sekali lagi. Nah, apa kita nggak bisa mau kerja ibaratnya sehari itu mau kita bikin 27 jam kita pakai kerja padahal waktunya cuma 24 jam. Seminggu kita mau bikin 10 hari karena saking maunya, kan nggak bisa. Itu pun bahkan nggak akan mampu melakukan ngeberesin semua persoalan di daerah. Nggak bisa. Nggak bisa. Mau bangun semua yang rusak itu 100% nggak bisa, Mas. Gitu. Mau ngeberesin semua yang susah, apa yang bermasalah juga nggak bisa. Mau nolongin semua yang butuh juga 100% mau ke tangan semua nggak bisa. Makanya Ya, aku nggak pernah minta tolong ke Pemprov kan, biar nggak tambah pusing. semaksimal yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan dengan yang terbaik lah dari versi kita yang bisa kita berikan yang terbaik. Tapi kan harus Dan dikomunikasikan kepada masyarakat agar mengerti positioning pemerintah kan melakukan apa dan sebagainya. menurutku kalau soal keharmonisan daerah itu paling enggak membuat rasa nyaman di warganya. Itu Oh hal yang iya, iya. tersederhana yang bisa dilakukan. Itu yang aku Kira-kira bilang begitu. tadi, itu yang aku bilang tadi. Walaupun kita nggak tahu aslinya bagaimana ya, tapi yang penting kelihatannya harmonis. Ya bikin warganya happy lah, bikin inilah. Dan memang kalau aku sama Pak Gu ya memang nggak ada apa-apa. Kalaupun Nah namanya ini patut manusia, dicatat ya, yang nonton video ini. Antara gubernur dan wakil gubernur tidak ada apa-apa. dia ada Keren. persoalan apa-apa. Namanya manusia berinteraksi, ada beda pendapat, ya Biasa. ada itulah apa. Bahkan termasuk namanya ketua partai, aku ketua partai, Pak Gu ketua partai, ya sangat memungkinkan beda kepentingan juga Ya. bisa dong gitu. Apa bahkan jangankan itu yang satu partai aja bisa beda kepentingan Ya. gitu, apalagi beda partai gitu. Tapi kan kita menempatkan kepentingan semua warga Lampung ini di atas segalanya. Jadi nggak boleh menempatkan ego di depan. Kira-kira. Tapi itu soal soal Beda pemimpin pendapat. partai, ini kan gini, interaksi dua orang ini kan juga dipengaruhi oleh positioning tadi, posisi tawar ya. Ini aku pengen nanya Ya, aja nih, kira-kira posisi sebagai ketua partai juga itu membuat itu juga mempengaruhi nggak gitu? Wah ini kan ketua partai nih, bahaya kalau gua apa-apain. Bisa seandainya Bu Wagub ini bukan ketua partai misalnya, apakah mungkin situasinya berbeda kira-kira? generali mungkin iya, mungkin mempengaruhi. Oke, Secara umum ya. ya. Artinya
kalau dalam case Kan secara politik aku, kuat itu kan ketua partai kan. kalau menurut aku mempengaruhinya sejauh ini menjadi sisi positif, artinya Ya. karena kan pemerintahan juga berhubungan dengan legislatif ya, dan dalam hal ini posisinya itu dalam pengaruh positif, artinya partai Pak Go, partai aku mendukung pemerintahan dan seterusnya. Nah, artinya lebih ke arah sana. Kalau yang lainnya aku juga nggak memahami dan tapi aku meyakini kalaupun ada pemikiran ke arah sana, aku hanya bisa menyampaikan bahwa begini, kalau kepentingan sangat mungkin bergesek atau apa, itu hal yang biasa terjadi. Dan di politik itu nggak usah, ya kayak kita ngobrol, nggak usah serius-serius banget loh Mas Gitu Bung. ya. Jadi Nggak kalau tahu, ngomong saya nggak pernah di politik soalnya. jadi itu kan bukan hal yang apa ya, aku sering dituduh basa-basi dan klise gitu sih, tapi sebenarnya realnya yang Siapa yang kupegang suka sehari nuduh itu? ya nggak usah sebut merek dong. Nggak usah sebut merek, bahaya gitu. Iya, sering dituduh. Tapi maksud Kalau nuduh itu dia nuduhnya lewat mana itu? ini loh, nggak, itu kan nggak lepas dari kayak garisan takdir gitu loh. Iya, Jadi nggak usah dipikir-pikir amat, nggak usah iya. dirumus-rumus Dibawa enjoy amat. ya. Bawa enjoy aja. Kayaknya enak bener ya kalau sama Bu Agup ini ya.